Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Adam. Saya dari kelas 4A akan menjelaskan tentang filsafat teknologi untuk memenuhi tugas mata kuliah perpustakaan dan arsip digital. Ada 3 subbahasan yang akan saya bahas. Pertama, penjelasan tentang filsafat teknologi itu sendiri. Yang kedua, keraguan eksternal dan internal dalam filsafat teknologi. Yang ketiga, dampak filsafat terhadap kemajuan peradaban manusia di bidang teknologi. Oke, langsung saja. Yang pertama, filsafat teknologi. Apa sih itu filsafat teknologi? Menurut Marvin Kranzberg 1973, mengemukakan bahwa filsafat teknologi membahas peranan teknologi dalam urusan manusiawi. Pembahasan itu berusaha mencari jawaban terhadap soal apakah dampak teknologi terhadap kebudayaan dan masyarakat atau bagaimana perkembangan teknologi mengubah konsep manusia tentang kebenaran, keadilan, dan keindahan. Pada puncak pemecahan permasalahan, filsafat teknologi berusaha menerangkan apakah dan bagaimanakah perkembangan teknologi telah mengubah pandangan manusia mengenai makna dan tujuan hidup di masa lampau, saat sekarang, dan waktu yang akan datang. Filsafat teknologi dan relasinya di masa depan. Sejauh pencarian ide, filsafat teknologi dan filsafat sains masih sezaman. Mereka lahir pada awal abad ke-20 sebagai reaksi atas pesatnya perkembangan kedua benda tersebut. Hanya saja, jika filsafat ilmu di awal wacana cenderung didominasi oleh tradisi analitik positivistik seperti Hempel, Carnap, dan kawan-kawannya. Filsafat teknologi justru pragmatis Amerika Utara, fenomenologi, dan teori kritis neo-Marxis. Perbedaan tradisi ini membuat banyak orang salah paham, terutama mengenai status lahirnya filosofi teknologi. Ihde mencontohkan kesalahpahaman ini dalam pernyataan Mario Bunge bahwa pada tahun 1979 belum ada yang menjadikan filosofi teknologi sebagai masalah utama. Padahal di tahun yang sama, Don Ihde dan Bruno Latour menerbitkan buku sistematis tentang filsafat teknologi. Kesalahpahaman ini bagi Ihde muncul karena bias yang melingkupi filsafat kontinental sebagai filsafat yang tidak jelas. Padahal, wacana teknologi telah dibahas secara filosofis oleh filsuf sekaliber Gasset, Jasper, Gehlen, dan Heidegger. Implikasinya memang yang membuat Ihde bertanya-tanya, wacana filosofi sains seolah menghilangkan masalah teknologi dalam proses ilmiah. Secara tidak langsung, para filsuf ilmu menganggap bahwa teknologi itu netral. Ahli-ahli seperti Edmundo de Corman dan Edward Madden secara tegas menyatakan bahwa teknologi menurut sifatnya sendiri tidaklah baik dan tidaklah buruk, melainkan dapat digunakan untuk maksud baik dan maksud buruk. Hyman Rickover juga menyatakan bahwa teknologi bersifat netral. Ditinjau secara kemanusiaan, teknologi bukanlah suatu tujuan sendiri, melainkan suatu sarana untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan itu sendiri ditetapkan oleh manusia. Manusia sendiri harus memutuskan bagaimana teknologi akan digunakan dan karenanya manusia sendirilah yang akan bertanggung jawab terhadap akibat-akibatnya. Namun, dalam filsafat teknologi, masalah ini masih diperdebatkan. Lihat perdebatan tentang substansialisme, instrumentalisme, teori kritis, dan determinisme teknologi. Contoh paling krusial adalah karya Laudan, yang bagi Ihde seolah mengingatkan kita pada masalah lama tentang masalah proposisi dalam teori. Setelah perkembangan filosofi teknologi, mulai ada banyak pemisahan dan mungkin penggabungan
dan mungkin penggabungan baru antara batas-batas ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari situ terlihat betapa eratnya hubungan iptek. Pengaruh teknologi terhadap sains terlihat dalam berbagai aspek, seperti dalam sejarah sains atau Galileo, penemuan fisika terkini, sikap teknologi dalam sains, hingga masalah keterbatasan mata pelajaran keilmuan. Jika ingin ditarik pada garis yang cukup jelas, arah perkembangan perdebatan ini menyempit ke dua sisi. Pertama, posisi filsafat yang cenderung memisahkan teknologi dan filsafat ilmu. Asumsinya, kedua benda tersebut memang terpisah meski saling memengaruhi. Sains memiliki logikanya sendiri, begitu pula teknologi. Kedua, posisi yang terasa disiplin ilmu tidak bisa dipisahkan. Argumen ontologis adalah bahwa sains dan teknologi saling bergantungan. Meski begitu, pada satu titik, ada kemungkinan teknologi bisa menjadi otonom, bahkan bisa memengaruhi logika sains. Dari sini terlihat jelas bahwa pengaruh distopia atau ketakutan akan teknologi dari tokoh-tokoh kontinental seperti Heidegger, Marcuse, Ellul, dan Mumford sangat kontras dengan pandangan filsuf pragmatis seperti Dewey. Sketsa awal ini menunjukkan bagaimana wacana teknologi berkembang cukup pesat. Belum lagi jika arah pembicaraannya diarahkan pada masa ekologi, masa depan teknologi, hubungan dunia pikiran, etika, dan lain-lainnya. Namun bagi Hide, hal tersebut ternyata belum cukup. Ada beberapa keraguan yang membuatnya menahan diri untuk tidak mengatakan bahwa diskusi teknologi sudah mapan. Ada konsep-konsep dasar filsafat teknologi Don Hide. Yang pertama, dunia kehidupan atau life world. Istilah dunia kehidupan pertama kali lahir dari tradisi fenomenologi yang dikemukakan oleh Edmund Husserl dengan istilah Lebenswelt. Istilah ini kemudian dibahasakan kembali oleh Hide dalam filsafat teknologinya menggunakan kata life world. Dalam kacamata Husserl, dunia kehidupan merupakan dunia yang dirasakan secara bersama yang menjadi latar belakang dari semua pengalaman manusia. Masa kini, dunia yang dihuni oleh manusia telah dipenuhi oleh teknologi dan pada kenyataannya manusia tidak dapat hidup tanpa penggunaan teknologi. Semenjak manusia lahir atau bahkan ketika manusia sedang tidur, tanpa sadar manusia telah berada dalam cara pandang tentang dunia yang telah termediasi oleh artefak teknologi. Persepsi manusia terhadap dunia kehidupan mengalami transformasi oleh teknologi. Jalinan teknologi yang erat dalam hidup manusia kemudian membentuk suatu dunia kehidupan baru, yakni dunia kehidupan yang termediasi oleh instrumen teknologi. Teknologi terletak di antara manusia dan pengalaman manusia akan dunianya. Menurut Ihde, melalui mediasi instrumen teknologi, manusia pun mengalami dunia kehidupan secara baru, yakni secara teknologi. Yang kedua, instrumentasi dan realisme instrumental. Dalam fenomenologi, instrumentasi Ihde dipahami bahwa dunia kehidupan berwujud melalui instrumen. Instrumen dalam artian ini merupakan teknologi yang mewujud dalam bentuk alat-alat seperti teleskop yang mampu membantu manusia untuk melihat benda-benda yang jauh, aerologi yang dapat mengukur waktu dalam satuan jam, dan semua alat ciptaan manusia lainnya. Dalam konteks post-fenomenologi Ihde, relasi instrumental manusia dengan dunianya dipahami sebagai relasi yang lebih bersifat materialistis. Instrumen dalam konteks ini bukanlah ranah yang dituju atau objek dari pengalaman itu sendiri. Instrumen hanya merupakan ekstensi dari organ tubuh manusia. Persepsi manusia pun berkembang melalui pengalaman penggunaan artefak atau alat-alat teknologi. Peran instrumen dalam kehidupan manusia pada akhirnya memunculkan suatu perspektif baru, yakni realisme instrumental.
Menurutnya, realisme instrumental merupakan irisan antara filsafat teknologi dengan filsafat sains. Alat-alat teknologi atau instrumentasi mendekatkan dunia kehidupan dengan dunia sains. Dalam hal ini, sains yang teoritis menemukan manifestasi materinya manifestasi materinya dalam instrumentasi. Sains mewujud dalam teknologi. Wilayah teoritis sains mengecil akibat peran instrumen dalam mengubah status entitas dan teoritis menjadi nyata. Realisme instrumental memberikan status realitas dalam derajat tertentu bagi entitas yang sering dianggap sebagai objek teoritis semata. Dan ini menyebabkan wilayah teoritis yang masih ada menjadi semakin kecil. Dalam filsafat teknologi ide, fungsi instrumen dilihat secara lebih positif, yakni instrumen menyampaikan ciri-ciri entitas, menunjukkan kemampuan instrumen, meningkatkan persepsi dan membuat apa yang sebelumnya teoritis teramati. Apa yang sebelumnya teoritis menyempit berkat apa yang secara instrumental dapat diobservasi. Dan observasi ini menjadi wilayah perseptual baru, yakni dunia yang dihadirkan secara teknologis. Dan teknologi itu sendiri adalah nyata. Instrumen dan dunia yang direpresentasikan tersebut adalah kenyataan itu sendiri. Pengalaman yang didapat manusia melalui instrumen teknologi menegaskan bahwa kenyataan yang benar-benar dirasakan keberadaannya. Yang kedua, keraguan internal dan eksternal dalam filosofi teknologi. Keraguan ide tentang filosofi teknologi sebagai disiplin yang matang bermula dari respon akademis. Respon ini menyerang filosofi teknologi dalam dua arah, ruang internal dan eksternal. Menariknya ide sebagai filsuf teknologi sependapat dengan serangan itu. Nah, yang disebut masalah internal adalah masalah di dalam disiplin ilmu itu sendiri. Untuk melihatnya, ide meminjam kerangka teori Kuhn tentang ilmu-ilmu normal dan pra-paradigma. Bagi ide, berbeda dengan filosofi sains dan sosiologi sains yang telah lama diperdebatkan. Filosofi teknologi belum banyak diperdebatkan. Memang di beberapa sisi wacana filsafat teknologi itu meluas ke berbagai ranah. Namun jika dibandingkan dengan perdebatan realisme, anti-realisme tentang filsafat ilmu, dan epistemologi atau sosiologi ilmu konstruksionis sosial, tentunya menjadi perdebatan di filsafat ilmu. Tidak memiliki banyak medan konflik dalam paradigma dasarnya. Begitu juga di ranah eksternal, atau ranah yang menunjukkan kekuatan suatu disiplin ilmu untuk mempertahankan batasannya dengan disiplin ilmu yang lain. Meskipun filosofi sains dan sosiologi sains adalah subjek interdisipliner, terdapat garis yang jelas, baik secara paradigmatik maupun institusional, tentang garis filosofi sains yang menangani masalah meta teoritis, dan sosiologi sains yang berurusan dengan kondisi sosio-historis ilmu. Implikasinya program studi filsafat sains dan sosiologi sains dapat berdiri sendiri secara kelembagaan. Bagi ide, filosofi teknologi belum mendapat tempat di institusi pendidikan manapun. Demikian pula pengaruh filsafat teknologi dengan disiplin ilmu lain bersifat interdisipliner. Memang sudah banyak yang masuk ke dalam wacana filsafat teknologi, namun kebalikannya masih belum terasa. Misalnya dalam filsafat ilmu, posisi pengaruh teknologi lebih banyak pengaruhi oleh disiplin ilmu feminis, sosiologis, dan kritis budaya. Filsafat teknologi terus berkembang dan membiarkan berkembang. Permasalahan yang dikemukakan oleh ide tidak berarti bahwa filsafat teknologi harus ditutup. Mereka hanya butuh waktu dan masalah untuk diikuti oleh masalah baru. Masalah sebenarnya adalah ide harus yakin betul bahwa masalah teknologi masih penting bagi wacana filsafat ilmu tradisi analitik. Untuk itu ide memberikan dua saran. Yang pertama adalah tentang imajinasi teknologi.
Sebagian besar wacana analitis saat ini menampilkan citra gila dari kemungkinan teknologi masa depan dan hubungannya dengan sains. Namun kenyataannya tetap bahwa banyak imajinasi utopis yang dibesar-besarkan tentang teknologi tidak pernah tercapai. Ada syarat yang harus dicantumkan dalam setiap peramalan masa depan teknologi. Walaupun imajinasi itu memiliki asumsi ontologis tertentu hanya dalam ranah filosofi teknologi saja, perdebatan ini benar-benar terbuka agar kita tidak terlalu naif. Yang kedua adalah masalah epistemologis. Era otak sedang surut. Komputer telah mengeksplorasi banyak penemuan yang secara logis langka dan mungkin sulit karena memerlukan eksperimen yang melelahkan. Masalahnya dari sisi pengetahuan, teknologi memberikan banyak perlakuan yang menarik, baik secara abstrak maupun proporsional. Pada dunia, bagaimana melakukannya melalui model dan simulasi komputer. Dalam posisi ini, filosofi teknologi mampu mendeskripsikan hubungan yang tersembunyi, khususnya fenomenologi ide, dari kecenderungan dari dunia model komputer. Beberapa masalah metaforis bisa muncul dari kompleksitas teknologi saat ini. Sepanjang sejarah, teknologi kerap menjelaskan berbagai persoalan filosofis seperti jam dan pencipta. Namun dengan kompleksitas teknologi, tentunya hal ini dapat membantu para filosof untuk menafsirkan hal-hal tentang dunia dan cara serta kompleksitas yang berbeda. Padahal menurut Ihde, kesalahan filosofi lama bisa kita lawan dengan kompleksitas teknologi masa kini. Kedua, masukan tersebut bagi Ihde harus menjadi pertimbangan untuk kelanjutan filosofi sains dalam mempertahankan tradisinya di tengah badai teknologi modern. Secara umum, sampai hari ini ada kecenderungan mengapa filsafat teknologi kurang mendapat perhatian. Antara lain yang pertama, filsafat hanya garapan bagi orang yang belajar bidang sosial, khususnya pada kelompok humaniora. Yang kedua, filsafat hanya garapan bagi orang yang senang termenung tanpa aktivitas fisik seperti pekerja teknis atau mekanik atau perancang teknik. Yang ketiga, filsafat sering diasumsikan hanya mempelajari ide-ide yang penuh dengan teka-teki yang membosankan. Yang keempat, filsafat teknologi belum banyak diperkenalkan secara meluas dan mengakar dalam kajian keilmuan di lembaga pendidikan teknologi dan kejuruan di negara kita. Berdasarkan kecenderungan tersebut, maka sangat wajar apabila pada kelompok terpelajar bidang teknologi dan kejuruan kurang. Kemudian yang pembahasan yang ketiga, dampak filsafat terhadap kemajuan peradaban manusia dan di bidang teknologi. Tidak perlu dipungkiri lagi bahwasanya tidak ada satu kebijakan yang dapat memecahkan persoalan tanpa mengaitkan dengan filsafat dan teknologi. Nah, entah itu masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, pasti semua berhubungan dengan teknologi. Di zaman modern seperti ini, kehidupan manusia dipengaruhi oleh pola pikir yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri. Selain itu juga dengan pola pikir manusia bisa menerapkan, mengendalikan, bahkan menguasai teknologi. Sama halnya dengan filsafat. Teknologi adalah murni hasil pemikiran manusia dan oleh sebab itu hubungan antara filsafat dengan teknologi sangat erat. Fungsi filsafat di sini yaitu menganalisis dan mengkaji kehidupan manusia dari berbagai sudut pandang. Sedangkan teknologi berfungsi untuk menentukan arah kehidupan manusia itu sendiri. Peran teknologi bukan hanya menjawab permasalahan yang dialami manusia pada tempat dan waktu tertentu saja, tetapi juga dapat menjawab berbagai pertanyaan metafisik manusia. Keterkaitan antar umat manusia dengan ilmu filsafat lahir sejak manusia mulai bertanya apakah makna sesuatu hal berserta asal muasalnya yang hakiki. Lalu dengan itu muncullah berbagai upaya manusia supaya mereka memperoleh jawaban yang menurut mereka sesuai dengan jiwanya. Meskipun pada akhirnya jawaban itu berada dalam lingkup spekulatif dan non-empiris. Filsafat dan teknologi memiliki keterkaitan satu sama lain.
Filsafat merupakan dasar dari pemikiran yang melahirkan ilmu pengetahuan yang akan terus berkembang dan menghasilkan produk ini, yakni teknologi. Manusia menggunakan teknologi untuk mempermudah mencapai tujuan yang diinginkan. Saat ini sudah banyak macam-macam bentuk penerapan filsafat pada teknologi. Dengan adanya filsafat dapat mendorong pola pikir manusia menjadi lebih kritis dalam mencari kebenaran untuk memecahkan berbagai persoalan. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pasti memerlukan pertimbangan berdasarkan dimensi etika yang dipengaruhi perkembangan teknologi di masa berikutnya. Dan dapat disimpulkan bahwa di era globalisasi ini, ketika berbagai kajian mengenai multidisiplin selalu menyertai kegiatan ilmiah, maka dari itu diperlukan suatu wadah, yakni sikap kritis dan tanggung jawab dalam menghadapi kemajemukan pola pikir dari berbagai ilmu pengetahuan beserta para ilmuwannya. Filsafat bisa melihat sesuatu permasalahan dari dua dimensi, sehingga aspek yang belum tersentuh oleh ilmu lain dapat dijadikan pusat perhatiannya. Teknologi dipelajari lalu diciptakan untuk memperkokoh eksistensi manusia, bukan malah sebaliknya. Itu saja penjelasan filsafat teknologi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.